Selamat datang di Universitas Labuan Batu. Hai adik-adik, apakah kalian mencari tempat untuk mengembangkan potensi akademik dan keterampilan profesional kalian? Universitas Labuan Batu adalah pilihan yang tepat. Kami menawarkan berbagai program studi unggulan yang dirancang untuk mempersiapkan Anda menghadapi tantangan dunia kerja. Di sini, kami dari program studi Sistem Informasi, salah satu keunggulannya adalah dipimpin oleh dosen yang berpengalaman yang ahli dalam bidangnya. Yang kedua, fasilitas modern. Akses ke laboratorium, komputer berteknologi tinggi, dan perangkat lunak terkini. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuan Batu menawarkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan fasilitas yang modern dan staf pengajar yang berkompeten, kami berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang akan mempersiapkan Anda untuk masa depan yang sukses. Ayo adik-adik bergabung bersama kami di Universitas Labuan Batu, jurusan Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok lainnya akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nur Fatima Adela. Saya Natarini Alika Hidayah. Saya Lalu Fauja. Saya Bapak Mulyandi. Di sini kami akan melakukan perhitungan Dengan mata kuliah matching learning. Yang pertama itu registrasi berganda, yang kedua decision tree, yang ketiga SPM, yang keempat humans, dan yang kelima itu ada neural network. Ini kami sudah mempunyai 3 data, X1, X2, dan Y. Nah, sekarang data tersebut kita pindahkan ke kolom atau tabel sebelah kanan. Nih, kemudian kita di sini akan mencari X1 pangkat 2. Caranya? Sama dengan buka kurung X1 pangkat 2 tutup kurung enter. Kemudian kita akan mencari X2. Sama dengan buka kurung X2 pangkat 2 tutup kurung enter. Di sini juga kita akan mencari Y pangkat 2. Sama dengan buka kurung Y pangkat 2 tutup kurung enter. Di sini kita akan mencari X1Y. Masukkan X1, baru kita kalikan sama variabel Y, lalu enter. Kita akan mencari X2Y. Masukkan variabel X2, lalu kita kalikan dengan variabel Y, tutup kurung, enter. Sama juga X1, X2. Masukkan variabel X2, X1, lalu kita kalikan dengan X2, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini kita tinggal ngeblok saja semua datanya. Nah, kita sudah mencari semua data, kemudian kita totalkan. Caranya itu dengan ketik sum, lalu kita blok di X1-nya semua. Nah, lalu enter. Nah, ini merupakan total dari keseluruhan data. Kemudian di sini diketahui N sigma X kecil 1 kuadrat sampai dengan sigma X1 X2 kecil. Di sini kita akan melakukan penjumlahan berdasarkan rumus ini. Di sini kita cari N. Di sini kita masukkan aja nilai X1-nya. Nah, jumlah keseluruhan data adalah 15. Di sini kita akan mencari nilai X1 kuadrat, yaitu X kecil. Caranya, 1 kuadrat, total keseluruhannya kita masukkan, kemudian kita kurang, buka kurung, kemudian kita masukkan X1 di pangkat 2, kemudian kita bagikan dengan N, 15, kemudian tutup kurung. Kemudian kita cari sigma X2 kuadrat. Masukkan X2-nya. Kurang. Sama dengan Baru masukkan bagi N, 15. Lalu sigma Y-nya kuadrat sama, masukkan variabel Y, Y2, lalu kita buka kurung, masukkan variabel Y, pangkat 2, kita bagi sama N, lalu enter. buka kurung, kemudian kita enter. Baru sigma kecil 1, Y, X1Y yang besar, kemudian kurang, kemudian X1 dikali Y, sama juga kita masukkan nilai X2Y,
kurang buka kurung X1 dikali Y dibagi N, tutup kurung, enter. Masukkan nilai X1, X2, kemudian dikurang, buka kurung, X1 dikali X2, tutup kurung, dibagi N, tutup. Nah, ini merupakan nilai N sampai dengan sigma X1, X2 yang X-nya kecil. Oke, di sini kita akan mencari nilai B1, B2, dan nilai A. Menggunakan rumus yang ini kita copy saja. Kita pindahkan ke sini sebagai contoh. Nah, di sini sama dengan, nah ini kan sigma X 2 kuadrat. Kita buka kurung 2, kemudian kita masukkan sigma X 2 kuadrat. Yang ini. Kemudian kita kali dengan X1Y yang ini. Tutup kurung, kemudian kurang, buka kurung, X1, X2 dikali X2Y yang ini. Kemudian tutup kurung, kemudian kita bagi, kita buka kurung, kita bagi dengan sigma X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat, kemudian kita kali dengan sigma X2 kuadrat, kemudian dikurang sigma X1, X2, yang ini, tutup, kemudian kita kuadratkan, kita pangkat 2, kemudian tutup kurung. Kemudian di sini kita nyari nilai B-nya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita masukkan X1 kuadrat, ini. Kemudian dikalikan dengan X2Y, ini. Kemudian dikurang X1, X2, dikali X1Y, dibagi sigma X1 kuadrat, dikali sigma X2 kuadrat, dikurang X1, X2 pangkat 2. Dienterkan, ini merupakan hasilnya. Kemudian kita cari nilai A-nya. Sama dengan sigma Y besar, ini. Kemudian dibagi dengan N. Tutup kurung. Kemudian dikurang B1 yang ini. Dikali dengan X1. Dibagi dengan N. Dikurang B2 dikali X2 dibagi N. Kemudian kita enter. Ini merupakan hasil B1, B2, dan A. Nah, karena kita sudah menemukan B1, B2, dan A-nya, di sini kita cek apakah benar. Caranya adalah kita ke data, kemudian kita ke data analisis, kemudian pilih regression, klik OK. Kemudian di sini inputkan nilai Y-nya. Ini. Kemudian nilai X, terserah yang ini, dua-dua. Kemudian ininya kita letakkan di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan nilai multiplier R, R squared, adjusted R, standard error, dan observation. Nah, ini merupakan nilai intercept X variabel 1 dan X variabel 2. Nah, di sini sama. Hasil intercept-nya A-nya sama, X1 sama, dan X2-nya sama. Di sini kami akan melakukan perhitungan decision tree dengan data bantuan desa. Di sini kami sudah mempunyai beberapa data. Yang pertama jenis kelamin, usia, sampai dengan status. Nah, di sini kami sudah membuat tabel sebelah kanan, yaitu tabel perhitungan dengan keterangan jumlah, layak, tidak layak, entropi, dan gain. Di sini kami akan melakukan perhitungan total dari seluruh data. Caranya,
Caranya sama dengan kontak, buka kurung, seleksi jenis kelamin, tutup kurung, klik enter. Nah, ini merupakan jumlah dari keseluruhan data. Kemudian di sini kami akan mencari jumlah dari laki-laki. Sama dengan klik kontif, buka kurung, seleksi jenis kelamin, beri keterangan laki-laki, tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan jumlah dari keseluruhan laki-laki. Kemudian di sini kami akan mencari jumlah dari keseluruhan perempuan. Caranya, Klik kontif, buka kurung, seleksi jenis kelamin, beri keterangan perempuan, tutup kurung, enter. di sini kami akan mencari jumlah keseluruhan dari status PKH dan keterangan PKH. Caranya sama. Klik kontif, buka kurung, seleksi status PKH, Nah, di sini kita seleksi status PKH-nya dengan beri keterangan PKH, tutup kurung, enter. Di sini kami akan mencari juga non PKH. Caranya sama. Kontif, buka kurung, seleksi status PKH, beri keterangan PKH, non PKH, tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan jumlah keterangan non PKH. Ini kami akan mencari jumlah keseluruhan layak. Caranya sama dengan kontif, buka kurung, seleksi status, beri keterangan layak, tutup kurung, enter. Ini merupakan jumlah layak dari keseluruhan data. Kemudian di sini kami akan mencari jumlah layak dari jenis kelamin dan keterangan laki-laki. Caranya kontif, buka kurung, seleksi jenis kelamin, beri keterangan laki-laki, seleksi status, beri keterangan layak, tutup kurung, enter. Nah, di sini ada kesalahan. Kesalahannya tanda C kurang tanda putih ini. Ini merupakan jumlah layak dari laki-laki. Di sini kami akan mencari jumlah layak perempuan. Caranya kita copy aja dari layak laki-laki tadi. Kita copy. Kemudian di bagian sini kita ganti menjadi perempuan. Nah, ini merupakan jumlah layak perempuan. Kemudian di sini kita akan mencari jumlah layak dari status PKH dengan keterangan PKH. Caranya Sama dengan kontif, buka kurung, seleksi status PKH, beri keterangan PKH, seleksi status, beri keterangan layak, tutup kurung, enter. ini merupakan jumlah layak. Kemudian di sini kami akan mencari jumlah layak dari non PKH. Caranya sama. Ini kita copy saja dari layak PKH. Kemudian kita pastekan. Kemudian di sini kita ganti PKH menjadi non PKH. Kemudian enter. Nah, ini merupakan jumlah layak dari status PKH dengan keterangan PKH dan non PKH. Oke, di sini kami akan mencari tidak layak dari seluruh data. Caranya kita ketik kontif, lalu kita seleksi status, kita beri keterangan tidak layak, yang ini merupakan jenis kelamin, dari keseluruhan. Selanjutnya, tidak layak dari jenis kelamin dengan keterangan laki-laki. Caranya sama dengan kita ketik kontif, buka kurung, kita seleksi jenis kelamin, lalu kita beri keterangan laki-laki, kemudian kita seleksi status dan kita beri status tidak layak,
tutup kurung, enter. Itunya konsif, pakai S. Enter. Kemudian enter. Ini merupakan hasil tidak layak dari jumlah laki-laki. Dan kemudian kita Dan perempuan, kita copy aja dari laki-laki, kita ubah keterangannya itu menjadi perempuan yang laki-laki. ini kita ubah menjadi Perempuan. Dan enter. kemudian di sini kami akan mencari tidak layak dari status PKH dengan keterangan PKH. Caranya Sama dengan kita ketik konsip, kita seleksi status PKH, kita beri keterangan PKH, kemudian kita seleksi status, beri keterangan tidak layak, kemudian tutup kurung, enter. kemudian di sini kita cari tidak layak dari non PKH. Kemudian yang untuk non PKH kita copy aja dari PKH-nya, dan kita ubah PKH menjadi non PKH. Nah, ini merupakan jumlah tidak layak dari non PKH. Baik, di sini kami akan mencari entropi total dari keseluruhan data. Caranya Sama dengan kita buka kurung 2 kali, kita kurangkan jumlah layak total, kita bagi dengan jumlah semua data, kita kalikan tutup kurung, kita kalikan blok 2, kemudian buka kurung, kita masukkan jumlah layak total, kemudian dibagi dengan jumlah semua data. Tutup kurung, ditambah buka kurung dikurang jumlah tidak layak total, dibagi jumlah semua data, tutup kurung, dikali blok 2, buka kurung, jumlah tidak layak, dibagi jumlah semua data yang ada, tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan entropi total dari seluruh data. Kemudian di sini kami akan mencari entropi dari jenis kelamin dengan keterangan laki-laki. Caranya Buka kurung 2 kali, kita kurangkan dengan jumlah layak laki-laki, kita bagi jumlah total data laki, tutup kurung, dikali blok 2, buka kurung, jumlah layak laki-laki, dibagi jumlah semua data, tutup kurung, ditambah buka kurung, dikurang jumlah tidak layak laki-laki, dikurang jumlah tidak layak laki-laki, dibagikan dengan jumlah laki-laki, jumlah totalnya, terus dikalikan blok 2, buka kurung, jumlah tidak layak laki-laki, dibagi jumlah semua total data, tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan total entropi dari laki-laki. Kemudian di sini kami akan mencari entropi dari perempuan. Caranya sama dengan Kita copy aja dari yang jenis kelamin laki-laki, kita ubah yang laki-lakinya menjadi perempuan. Caranya kita masukkan jumlahnya layaknya berarti M14. Berarti di sini M14. 14. Angka M13 L13 kita ubah menjadi 14. Kemudian kalau udah diganti semua kita enter. Kemudian enter. Nah, di sini kami akan mencari entropi dari status PKH dengan keterangan PKH. Caranya buka kurung, Sama dengan buka kurung 2 kali, dikurang jumlah layak PKH, dibagi jumlah total data PKH, dikalikan dengan blok 2, buka kurung jumlah layak PKH, dibagi jumlah total semua data PKH, tutup kurung, ditambah buka kurung, dikurang jumlah tidak layak PKH, dibagi jumlah semua total data PKH, tutup kurung, dikali blok 2, buka kurung, jumlah tidak layak PKH, dibagi
jumlah total semua data PKH, tutup kurung, enter. Nah, kenapa di sini dong? Karena di total tidak layak ini ada 0. Nah, di sini kita ganti aja. Di sini kita langsung Kita copy dan kita Nah, apabila yang di tidak layak atau di layak ada 0, hasil entropinya akan 0, maka di sini langsung kita isi 0. Nah, di sini cara mencari entropi non PKH sama dengan PKH, caranya juga sama. Nah, ini merupakan entropi dari entropi keseluruhan, entropi jenis kelamin sampai dengan status kepemilikan rumah. Nah, di sini kami akan mencari gen dari jenis kelamin sampai dengan status kepemilikan rumah. Caranya, Yang itu sama dengan buka kurung entropi, tutup kurung, dikurang, buka kurung 2 kali jumlah laki-laki, dibagi jumlah semua data, tutup kurung, dikali entropi laki-laki tutup kurung. Lalu dikurang, buka kurung 2 kali, jumlah perempuan, dibagi jumlah semua data, tutup kurung, dikali entropi perempuan, tutup kurung. Enter. nah ini merupakan jumlah gen dari jenis kelamin. Di sini kami akan mencari jumlah gen dari status PKH. Caranya, Lalu selanjutnya itu buka kurung, klik entropi total, tutup kurung, dibagi, buka kurung 2 kali, lalu jumlah PKH, dibagi jumlah semua data, dikali entropi PKH tutup kurung, dikurang, buka kurung 2 kali, jumlah non PKH, dibagi jumlah semua data, tutup kurung, dikali entropi non PKH, tutup kurung. nah ini merupakan jumlah gen dari status PKH. Kemudian di sini kami akan mencari jumlah gen dari usia sampai dengan status kepemilikan rumah. Nah, di sini kami sudah mencari gen dari seluruh data. Nah, di sini gen tertinggi adalah di usia dengan hasil 0,611 sampai dengan seterusnya. Nah, di sini entropi dari gen usia, entropi tertinggi adalah 0,95. Kemudian di sini kita akan mencari perhitungannya dengan muda tua. Nah, di sini kami sudah membuat tabel dengan judul muda tua, dengan jenis kelamin, status, usia, sampai dengan status. Nah, di sini jumlah laki-lakinya ada 8, karena dari atas jumlah laki-laki di usia muda tua ada 8. Ini 1, ini muda tua, sampai dengan ke bawah ada 8. Nah, kemudian kita juga buat di sampingnya buat tabel perhitungan yang sama seperti di atas, dengan keterangan jumlah layak, tidak layak, sampai dengan gen. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Di sini caranya kontas, seleksi salah satu data, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan jumlah keseluruhan data, jumlahnya itu 8. Kemudian layaknya juga sama. Kita seleksi status, layaknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, tidak layaknya 3, entropinya seperti ini, sama seperti yang tadi di atas. Nah, dari semua hasil perhitungan, di sini kami menemukan gen tertinggi ada pada status 0,95. Nah, tetapi entropinya 0. Nah, apabila entropinya 0, kita tidak akan melakukan perhitungan lagi. Berarti perhitungan kita selesai sampai di sini. Kami di sini akan melakukan perhitungan SPM di Excel. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Xstat. Di sini kami mempunyai 3 data. Yang pertama future 1, future 2, sampai dengan kelas. Nah, di sini kami sudah melakukan perhitungannya menggunakan aplikasi. Ini merupakan hasilnya. Di sini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama itu ada data kuantitatif. Untuk kedua variabel 2,5 dan 3,1, jumlah observasi meningkat dari 4 menjadi 10 dalam set validasi. Meningkat dari 4 menjadi 10 dalam set validasi tentang nilai atau minimum hingga maksimum. Dan rata-rata konsisten antara set awal dan set validasi. Menunjukkan bahwa data stabil. Deviasi standar juga relatif stabil. Menunjukkan bahwa penyebaran titik dan konsisten. Data kualitatif untuk variabel kosong, distribusi kategori sedikit berubah dari set awal ke set validasi. Awalnya, kategori 0 memiliki frekuensi 25% yang meningkat menjadi 60% dalam set validasi. Sebaliknya, frekuensi kategori 1 menurun dari 75% menjadi 40%. Dalam konteks SPM atau support factor matching.
SPM untuk data kuantitatif, SPM adalah suatu algoritma klasifikasi yang bekerja dengan menemukan per plan yang optimal, yang misalkan data dalam ruang vektor. Statistik ringkasan ini menunjukkan bahwa dataset memiliki variasi yang cukup besar dalam nilai kuantitatifnya. Yang penting untuk dipertimbangkan saat melatih model SPM. Karena SPM sensitif terhadap skala fitur, normalisasi, atau standarisasi sebuah fitur untuk memungkinkan diperlukan. SPM juga merupakan data kualitatif atau dalam kasus data kualitatif, SPM dapat menangani variabel kategori dengan mengoperasinya menjadi representasi numerik atau misalnya on-hot encoding atau perubahan distribusi kategori antara set awal dan set validasi yang menunjukkan bahwa pelatih model SPM harus mempertimbangkan distribusi kategori yang seimbang untuk menghindari bias. Matriks kinerja. Training set menunjukkan kinerja sempurna dengan akurasi, presisi, rekal, dan metrik lain sebesar 1000. Ini mungkin menunjukkan overfitting karena model sangat baik pada data pelatihan. Validation, set memiliki akurasi 0,800, yang masih tinggi tetapi menunjukkan penurunan dibandingkan dengan data pelatihan. Persisi tetap 1000 tetapi rekal turun menjadi 0,667, menunjukkan bahwa model kehilangan beberapa contoh positif. Ringkasan estimasi. Kelas positif adalah 0. Bias dan jumlah vektor pendukung memberikan informasi tentang model yang digunakan oleh SPM. Bias sebesar kurang 0,606 menunjukkan penggeseran keputusan batas. Jumlah vektor penduduk adalah 2, menunjukkan bahwa 2 titik data penting untuk menentukan hyperplane. Selanjutnya, vektor pendukung. OBS 1 dan OBS 13 adalah vektor pendukung dengan nilai alfa masing-masing 0,291. Nilai untuk variabel 2,5 dan 31 pada OBS 1 dan OBS 13 menunjukkan bagaimana mereka berkontribusi dalam membentuk hyperplane keputusan. Klasifikasi untuk sampel pelatihan. Prediksi untuk OBS 1 adalah 0 dengan keputusan 1000. Prediksi untuk OBS 7, OBS 12, dan OBS 13 adalah 1 dengan nilai keputusan negatif, menunjukkan bahwa mereka berada di sisi positif dari hyperplane keputusan. Kesimpulan, output ini menunjukkan hasil pelatihan dan validasi model SPM. Model ini tampaknya berkinerja sangat baik pada data pelatihan, tetapi sedikit kurang pada data validasi, yang dapat menunjukkan sedikit overfitting. Metrik kinerja, vektor pendukung, dan keputusan klasifikasi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana model SPM bekerja dan bagaimana keputusan dibuat berdasarkan fitur yang ada. Nah, begitulah penjelasan kami mengenai perhitungan SPM di aplikasi XStat. Ini di sini akan melakukan perhitungan data neural menggunakan metode perspektif. Nah, di sini kami sudah mempunyai data dengan data nama barang, stok, terjual, dan status. Nah, di sini di status ubah semua data menjadi skala angka kategori, terutama yang Y, berarti di sini kami ubah menjadi 1, 1, 1, 0, 0. Nah, di sini kami akan mencari X1 1,6, X2 3,5, apakah dia untung ataukah rugi? Di sini kami akan inisialisasi nilai bobot W. Karena kita memiliki 2 variabel prediktor, maka kita memiliki 2 nilai bobot. Nilai bobot atau W akan berubah nantinya. Oleh karena itu, sekarang kita hanya memiliki nilai W1 dan W2 awal. Di sini kami mempunyai nilai W1 min 0,5, W2 awal 2,1, learning rate 1,5, threshold 0, B min 1. Dengan rumus mencari V sama dengan WO dikali XO ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 sampai dengan WM dikali XN ditambah B. Ini untuk mencari rumus W baru. W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali error dikali X.
Oke, di sini akan kita mulai perhitungannya untuk mencari nilai V. Caranya, Hanya itu dengan V sama dengan buka kurung V1 awal dikali X1 tutup kurung ditambah W2 awal dikali X2 tutup kurung habis itu ditambah B. tambah B. Tambah B. Ini merupakan nilai V yang sudah kami cari. Oke, di sini kami akan mencari luaran reaction. Caranya sama dengan if buka kurung nilai V lebih kecil dari nilai threshold. Ini kemudian nilai threshold kita kunci, kita F4. Kemudian titik, kasih keterangan 0 atau 1. Kemudian enter. Nah, ini merupakan nilai luaran dari reaction. Nah, kemudian di sini kami akan mencari nilai error. Caranya, Karena itu E dikurang E aksen. nah errornya adalah 0. Kemudian di sini kita akan mencari W1 baru. Caranya, W1 awal ditambah learning rate N dikali dengan error, lalu dikali X1 dan enter. nah ini merupakan hasil dari W1 baru. Kemudian di sini kita akan mencari W2 baru. Caranya, W2 awal ditambah W2 awal learning rate N tambah dikali error dikali X2 dan enter. Nah, ini merupakan W2 baru. Kemudian di sini kami akan mencari delta W1. W1 baru Teman-teman, dikurang W1 awal dan enter. nah ini merupakan delta W1. Kemudian di sini kami akan mencari delta W2. W2 baru dikurang W2 awal dan enter. Nah, di sini kami sudah menemukan di baris pertama. Nah, di sini kami akan mencari V2-nya di baris kedua. Caranya seperti ini. Sama dengan X2 dikali X kedua maksudnya baris kedua X1 dikali W1 baru ditambah X2 baris kedua yaitu di 27 dikali W2 baru W2 baru ditambah B. ditambah B. Enter. Nah, di sini kita lupa kasih buka dan tutup kurung. Nah, kemudian di B-nya ini kita kunci menggunakan F4. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari V kedua di baris kedua. Nah, untuk luaran reactionnya di sini kita tinggal tarik aja karena tidak ada yang perlu diubah. Nah, kemudian untuk mencari errornya juga sama, tidak ada yang diubah, jadi kita tarik saja. Nah, di sini kami akan mencari W1 baru di baris kedua. Caranya sama dengan W1 baru ditambah learning rate. Nah, di sini learning rate-nya kita kunci menggunakan F4. Nah, apabila sudah dikunci, di sini akan muncul tanda dolar. Kemudian dikali error kedua ini di baris H ke 27 berarti H27 dikali X1 baris kedua, enter. Kemudian enter. Nah, ini merupakan hasil W baru di baris kedua. Kemudian di sini kami akan mencari W2 baru di baris kedua. Caranya sama dengan W2 baru ditambah learning rate sama seperti tadi. Ini kita kunci menggunakan F4 dikali error kedua dikali error kedua dikali
2, X baris kedua. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari W2 baru. Kemudian di sini kita akan mencari delta W1. W1 baru Sama dengan W1 baru. dikurang W1 baru kedua. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, di sini juga kita cari W2 baru dikurang W2 baru kedua. atau bisa kita ubah menjadi W2-nya yang kedua baru kita kurang W2-nya yang pertama. Kemudian kita enter. Nah, apabila kita sudah menemukan hasilnya, ini tinggal kita tarik. Nih. Nah, agar perhitungan ini selesai, di error ini kita harus mempunyai nilai seluruhnya 0. Nah, karena di sini errornya itu ada -1, di sini kita cari lagi hingga ke iterasi berikutnya hingga mendapatkan nilai 0-nya yang hingga errornya semuanya 0. Caranya ini kita paste aja ke bawah. Ini kita ulang, kita hapus kecuali X1, X2 dan Y-nya. Ini kita hapus dulu. Kita jalankan aja. Kita ubah dulu warnanya. Nah, karena di literasi kedua kita masih menemukan 1 dan 1 belum 0, kita lanjut ke iterasi ketiga. Caranya sama. Kita copy saja data di atas, kemudian kita pastikan. Nah, ini akan terhitung otomatis. 3. Kemudian ini kita ubah warnanya aja agar ada perbedaan. Nah, kita belum menemukan errornya 0 semua, berarti kita lanjut ke iterasi keempat. Caranya sama. Kita copy aja ke bawah. Nah, di sini kita ubah warna agar ada perbedaan. Nah, di sini kita sudah menemukan error semua di iterasi keempat. Kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan, yaitu di X1 1,6 sama 3,5. Apakah dia rugi atau dia untung? Di sini kita buat data yang diprediksi. Kemudian angkanya tadi berapa? Angkanya 1,6. Kemudian 3,5. Selanjutnya di sini kita lakukan perhitungan. Nah, di sini nilai terakhir W1 baru yaitu 3,4 dan nilai W2 baru yaitu min 3. Nah, di sini perhitungannya adalah sama dengan buka kurung W1 baru yaitu ini 3,4 dikali dengan jumlah data yang diprediksi 1,6, kemudian ditambah W2 baru yaitu min 3 dikali data yang diprediksi yaitu 3,5, kemudian ditambah B yaitu ini nilai B. Kemudian kita F4, kita kunci, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan data yang diprediksi. Di sini kita buat perubahan. Harus satu-satu kita bolong. Kita ubah aja warnanya. Nah, itu artinya data yang diprediksi yaitu
mempunyai nilai untung karena hasilnya adalah min 6,0 nilainya. Berarti di sini kita buat untung. Nah, ini merupakan hasil perhitungan neural network yang sudah kami jelaskan. Baik, di sini kami akan melakukan perhitungan Cummins di Excel. Di sini kami sudah mempunyai dataset dengan nomor, nama, nilai ujian, tes kesehatan, tes fisik. Nah, teknik data mining yang membagi data ke dalam beberapa kelompok yang tiap klaster dapat ditempati beberapa anggota bersama-sama. Langkah-langkah perhitungan yang pertama, kita menentukan jumlah klaster data, dan yang kedua, tentukan nilai pusat klaster, yang ketiga, menghitung jarak dengan data dengan pusat klaster, yang keempat, mengelompokkan data. Dan kembali ke tahap 2, lakukan pengulangan hingga nilai sentroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Nah, di sini kami akan mencari klaster data sementara atau acak. Di sini kami memasukkan data dengan nilai C1 82 90 73, lalu C2 82 87 56, lalu C3 59 57 60. Nah, di sini kami sudah membuat tabel perhitungannya. Di sini ada C1, C2, C3, dan jarak terpendek. Nah, di sini kami akan melakukan perhitungan C1, yaitu caranya pertama, Kita ketik SQRT, buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai ujian, dikurang klaster pertama, tutup kurung, pangkat 2, ditambah data tes kesehatan, dikurang klaster pertama, klaster pertama yang 90, kemudian tutup kurung, kita pangkatkan 2, ditambah, buka kurung, kita masukkan tes fisik, dikurang klaster pertama, yaitu 73, kemudian tutup kurung, pangkat 2, Nah, di sini kita kunci di bagian klasternya dengan menekan F4, sama juga dengan klaster yang kedua C1. Kemudian di sini juga kita enter. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari C1. Kemudian di sini kita akan menghitung C2. Caranya, kita ketik SQRT, kita masukkan nilai ujian yang pertama si Kaira, lalu kita kurangkan dengan klaster kedua, yaitu 82, dikurang klaster kedua, 82 nilainya, terus tutup kurung, pangkat 2, ditambah buka kurung, data kesehatan, dikurang klaster kedua yang 87, tutup kurung, pangkat 2, ditambah buka kurung, tes fisik, dikurang klaster kedua yang 56, tutup kurung, pangkat 2, lalu yang di klaster 282 kita kunci dengan F4. Di klaster kedua yang 87 juga kita kunci. Dan klaster yang kedua yang 56 kita kunci juga. Kemudian enter. ini salah ya aturannya, D7, kemudian enter. Nah, ini merupakan hasil perhitungan C2. Kemudian di sini kita akan mencari C3. Caranya, Kita ketik SQRT, buka kurung 2 kali. Kita masukkan nilai ujian yang Kaira. Kita kurangkan dengan klaster ketiga 59, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung, data tes kesehatan, dikurang klaster ketiga 57, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung, tes fisik, dikurang klaster ketiga 60, tutup kurung pangkat 2. Lalu yang klaster ketiga 59 kita kunci. oh iya, kemudian kita kunci. Maaf tadi lupa, kita kunci. 4. Dan klaster ketiga yang 57 juga dikunci, klaster ketiga 60 dikunci. Kemudian enter. Nah, kemudian ini dapat kita tarik ke bawah. Nah, ini merupakan hasil dari C1, C2, dan C3. Kemudian di sini kita akan mencari jarak terpendeknya. Caranya, Caranya itu sama dengan titik min, buka kurung, seleksi C1 sampai C3, tutup kurung,
Enter. Nah, ini merupakan jarak terpendek antara C1, C2, dan C3. Kemudian ini tinggal kita kebawahkan. Nah, di sini kita tandai supaya ada perbedaan. Di sini, kemudian ini, dan sampai ke bawah, sampai ke bawah, kita kasih warna biar agar ada perbedaan. Nah, di sini kami sudah memberi penanda jarak terpendeknya. Kemudian kita akan mengelompokkan datanya. Di sini saya sudah kelompokkan juga. Kita hitung yang pertama satu, atau kita buat di sini. Ini yang pertama, klaster pertama. Ini satu, satu, ini dua, dua, ini satu, 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 dua, dua, tiga, satu, dua. Nah, kemudian ini kita pindahkan aja ke tabel di bawah. Ini kita hapus dulu. Kemudian yang tadi kita kalikan. Kemudian di sini kita C1 sebanyak C1-nya adalah C1 sebanyak 9. 9 data. C2 C2-nya sebanyak 5. sebanyak 5 data. C3 C3-nya 1. Sebanyak 1. sebanyak 1 data. Nah, ini adalah klaster sementara kita. Kemudian kita akan membuat klaster baru lagi. Kemudian di sini kami akan mencari klaster baru. Kami akan melanjutkan klaster yang tadi dan menentukan klaster baru. Caranya sama dengan Kita tambahkan nilai ujian yang kelompok 1. satu. Ini Kemudian kita bagi dengan banyak data yaitu 9. ini kita tambahkan yang klaster pertama. Tadi klaster pertama ada 9 data. Kemudian bagi sama banyaknya data yaitu 9. Kemudian enter. Nah, ini merupakan data nilai klaster nilai ujian di klaster pertama. Nah, kemudian di klaster kedua, di tes Tes kesehatan, kesehatan. tambahkan juga. Kita tambahkan 99. Terus kita masukkan semua kelompok 1 tadi. Yang ada 9 data. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data yaitu 9. Nah, ini merupakan klaster terbaru di tes kesehatan. Kemudian tes fisik. Kita masukkan tes fisiknya, lalu kita tambahkan dengan semua jumlah kelompok 1. Kemudian bagi 9 dan enter. Nah, di sini kita akan mencari klaster kedua. Caranya sama. Kita masukkan semua kelompok data 2 di nilai ujian. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bagi sama jumlah banyaknya data yaitu 5. Dan enter. Tes kesehatan juga kita masukkan data kelompok 2 di tes kesehatan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bagikan dengan banyaknya jumlah data yaitu 5 dan enter. Di tes fisik juga sama. Kita masukkan data kelompok 2 di tes fisik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bagi dengan banyaknya jumlah data yaitu 5 dan enter. Di nilai ujian, kita masukkan juga data kelompok 3 di tes nilai ujian. Nah, Yaitu ada 1. karena ada 1, kita langsung saja memasukkan nilainya yaitu 71. Untuk tes kesehatan 67. Untuk tes fisik 72. Nah, kita di sini sudah menentukan klaster baru. Kemudian di sini kita akan melakukan penjumlahan yang sama seperti yang tadi. Caranya, Kita ketik SQRT, buka kurung 2 kali. Kita masukkan nilai ujian. Terus kita ke klaster pertama, yaitu 81. Kemudian kita tutup kurung, pangkat 2. Kita masukkan data tes kesehatan. Kita kurangkan dengan klaster pertama, yang 85. Kemudian kita tutup kurung, dan kita pangkat 2. Ditambah buka kurung, kita masukkan tes fisik, dikurang. Klaster pertama, yang 80. Tutup kurung pangkat 2. Kemudian di klaster pertama tadi, yang dinilai ujian kita kunci dengan F4. Di tes kesehatan juga klasternya kita kunci. Di tes fisik juga kita kunci. Kemudian enter. nah
Nah, ini merupakan hasil dari klaster pertama. Kemudian di sini kita akan mencari nilai di klaster kedua. Caranya sama, SQRT. Buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai ujian yang pertama, kemudian kita kurangkan dengan klaster kedua yang 86, kita tutup kurung, kita pangkatkan 2, lalu kita tambah dengan data tes kesehatan, dikurang klaster kedua, 85, tutup kurung pangkat 2, ditambah tes fisik, dikurang klaster ketiga 54, tutup kurung pangkat 2, lalu kita kunci di klaster keduanya, di ujian, klaster kedua tes kesehatan kita kunci, di klaster tes fisik kita kunci juga, kemudian enter. Nah, ini merupakan hasil dari klaster kedua. Kemudian di sini kita akan mencari klaster ketiga. Caranya sama. Kita ketik SQRT, buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai ujiannya, dikurang klaster ketiga, kemudian tutup kurung pangkat 2, kita tambah buka kurung data tes kesehatan, dikurang klaster ketiga tes kesehatan, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung tes fisik, dikurang klaster ketiga tes fisik, tutup kurung pangkat 2, lalu yang di klaster ketiga nilai ujian kita kunci, tes kesehatan juga kita kunci, di klaster tes fisik juga kita kunci, kemudian enter. Nah, kita sudah menemukan klaster pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ini tinggal kita klik aja agar dia terisi ke bawah. Kemudian di sini kita akan mencari jarak terpendeknya juga. Caranya, Caranya itu sama dengan ketik min, ke kurung, kita seleksi C1 sampai C3, lalu tutup kurung dan enter. nah, kemudian di sini kita akan kelompokkan. Nah, di sini kami sudah menentukan kelompoknya. Di sini keterangannya itu C1 sebanyak 8 data, C2 sebanyak 5 data, C3 sebanyak 2 data. Nah, karena keterangan ini sama keterangan tadi yang sudah kita cari itu berbeda, di sini kita harus melakukan perhitungan lagi agar keterangan ini dan keterangan tadi itu sama. Di sini kami sudah mencari perhitungannya, caranya sama seperti yang tadi. Di sini kami mencari klasternya, caranya seperti yang tadi. Bedanya di keterangan tadi dibagi dengan 8 karena kelompok klaster 1 itu ada 8 data, di kelompok klaster kedua itu ada 5 data, dan di klaster ketiga ada 2 data. Kemudian di sini mencari klaster pertama, kedua, dan ketiga juga mencari jarak terpendek dan kelompoknya. Di sini kami sudah mempunyai keterangan bahwa C1 sebanyak 8 data, C2 sebanyak 5 data, C3 sebanyak 2 data. Ini sama dengan kelompokan yang kami kelompokkan tadi. Itu artinya teknik data mining dapat kami selesaikan. Itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai teknik perhitungan kami di Excel. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.